Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga kurang waspada saat menyalip kendaraan, pemotor di Pasuruan jatuh dan tewas tertabrak truk. Diduga terpengaruh minuman keras, seorang pria di Surabaya menganiaya pria di diskotik hingga tewas. Berawal dari hobi sejak SMP, pasangan suami istri di Jombang sukses membudidayakan berbagai jenis anggrek. Seorang pemotor tewas di lokasi kejadian setelah terjatuh dan terlindas truk tangki di depan SD Negeri Karangsentul Raya Bromo Pasuruan. Korban yang mengendarai motor berboncengan sempat menabrak rambu penyeberangan sebelum akhirnya tersungkur ke kolong truk. Mengetahui ada kecelakaan, warga Raya Bromo Pasuruan sontak berhamburan keluar rumah. Kecelakaan melibatkan pengendara motor yang berboncengan terlibat kecelakaan dengan truk tangki tepat di depan SD Negeri Karangsentul Senin siang. Pengendara sepeda motor Rohmat tewas di lokasi kejadian akibat luka serius usai terlindas truk. Sementara penumpang yang dibonceng mengalami patah tulang pada bagian kaki. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Menurut keterangan sejumlah saksi, sepeda motor korban awalnya melaju dari arah utara atau dari Kota Pasuruan dengan kecepatan cukup tinggi. Setibanya di depan sekolah, korban berusaha mendahului truk tangki yang berada di depannya. Namun diduga pemotor kurang berkonsentrasi dan tidak memperhatikan kondisi jalan. Sepeda motor yang dikendarai justru menabrak rambu penyeberangan serta deretan traffic cone di tepi jalan hingga pengendara kehilangan kendali dan terjatuh. Naas, tubuh pengendara jatuh tepat ke kolong truk tangki dan langsung terlindas. Sementara pria yang dibonceng terpental ke sisi jalan dan selamat meski mengalami luka serius. Muat minyak tangki. Muat minyak tangki. Oh. Tangki. Itu sepeda motornya salep kiri apa salep kanan? Nyalep kanan. Oh, nyalep kanan. Kanan nubruk itu. Oh, nubruk anune pembatas sekolah itu ya. Terus kanan. Usai melindas, pemotor sopir truk tangki justru langsung melaju dan meninggalkan korban di lokasi kejadian. Saya cuma saya keluar, ada rumput saya keluar. Saya nggak lihat mobilnya, cuma ada sepeda sama orang dua itu. Yang satu meninggal, yang satu patah kakinya. Terus saya bawa ke pinggir. Peristiwa ini kini dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan Kota. Polisi masih melakukan penyelidikan serta memburu pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Dandi Arigafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan. Ya, kebakaran melanda 2 kandang ayam potong di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Akibat kebakaran, seluruh bangunan kandang yang berisi sekitar 40.000 ekor ayam di dalamnya hangus terbakar. Peristiwa ini menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Api berkobar hebat membakar 2 kandang ayam broiler di Lamongan. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan kandang yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dari satu bagian ke bagian lain. Akibatnya 2 kandang bertingkat yang berisi sekitar 40.000 ekor ayam ludes dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan segera menerjunkan 3 unit armada ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung cukup lama akibat besarnya kobaran api dan luasnya area yang terbakar. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini, karena seluruh pekerja menyelamatkan diri sebelum api membesar. Memang lumayan besar
ada 2 lokal dan masing-masing lokal berisi 2 lantai. Berapa ekor ayam? Sekitar 40.000 ekor ayam. Itu terbakar semua ayamnya? Terbakar semua, ada yang tidak terbakar, masih ada yang bisa diselamatkan. Kerugian berapa? Kerugian sekitar 3M 400 juta. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi masih melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Pelaku penganiaya temannya hingga tewas di salah satu diskotek kawasan Simpang Duku, Surabaya diringkus polisi. Aksi brutal itu diduga dipicu pengaruh minuman keras dan cekcok yang berujung tragis. Peristiwa ini bermula saat korban datang bersama 6 rekannya ke diskotik, kemudian memesan minuman keras. Menurut keterangan saksi, korban MRY usia 24 tahun tiba-tiba mengamuk dan memicu keributan di dalam diskotik. Upaya pelaku HK dan teman-temannya untuk menenangkan situasi justru berakhir dengan adu mulut. Emosi memuncak, HK kemudian mengambil botol yang pecah di sekitar lokasi dan memukulkannya berulang kali ke arah korban. Luka parah yang diderita membuat korban tewas di tempat kejadian. Jadi kok sudah mabuk, kok pindah lagi? Yang ngajak korban sama temannya, Pak. Korban yang ngajak? Iya, sama temannya satunya. Ngajak ke TKP? Terus kamu tahu nggak kalau pukulanmu itu mengakibatkan korban meninggal? Nggak tahu di mana malam itu kan? Nggak tahu, Pak. Waktu itu kan nggak tahu, saya juga mencari. Setelah kejadian kamu kemana? Pulang, Pak. Kamu tinggalin korban maksudnya? Iya, ajak pulang sama teman-teman. Ajak pulang? Iya. Tapi nggak sadar kalau korbannya? Nggak sadar. Pihak manajemen diskotik segera menghubungi polisi. Satreskrim Polrestabes Surabaya yang datang ke lokasi langsung menyita barang bukti, di antaranya pecahan botol dan rekaman CCTV yang merekam detik-detik kejadian. Tersangka yang ini adalah sebenarnya teman dekatnya korban, sudah dianggap sebagai adiknya dan korban juga menganggap yang tersangka ini sebagai kakak, itu berusaha malam itu untuk memisah atau meleraikan korban supaya jangan ngamuk, supaya tenang. Tetapi kemudian malah tersangka ini terkena pukulan korban dan kemudian tersangka emosi, lalu kemudian mengambil satu barang yang itu adalah botol yang sudah pecah. Nah, ini pecahan botol yang dari panse ini. Kemudian itulah yang digunakan untuk secara membabi buta memukul korban. Selain meringkus pelaku dan menjeratnya dengan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sementara polisi juga memeriksa petugas keamanan diskotik untuk mengetahui prosedur penanganan keributan hingga membawa korban jiwa. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, berawal dari hobi dan kekompakan, pasangan suami istri asal Jombang berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari budidaya anggrek. Aneka jenis anggrek mulai dari lokal hingga impor sukses dibudidayakan di tengah permukiman padat penduduk. Tanaman hias memang tak ada matinya, khususnya untuk tanaman monokotil seperti anggrek. Seolah tak lekang oleh waktu, hingga kini tanaman anggrek masih menjadi salah satu tanaman primadona di kalangan pecinta tanaman hias. Seperti yang digeluti Pak Sutri Sugeng Madi Wibowo dan Diah Tri Hekmawati, warga Den Anyar, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang, yang kini berhasil membudidayakan aneka jenis tanaman anggrek.
Semua ini berawal dari hobi sejak masih remaja dan mulai ditekuni untuk dibudidayakan saat pandemi COVID-19 melanda. Untuk jenis anggrek yang paling diburu penggemar anggrek antara lain anggrek bulan, Dendrobium, anggrek tebu, hingga Cattleya atau Vanda. Uniknya budidaya anggrek ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan sempit di halaman rumah. Pasangan suami istri itu memanfaatkan paranet untuk menstabilkan cahaya matahari dan mulsa penutup tanah untuk mencegah hama, sehingga perawatan anggrek dapat dilakukan dengan mudah. Kecintaan saya pada anggrek berawal dari situ, kemudian berlanjut sampai saya itu nikah. Jadi mulai dulu memang suka anggrek. Kemudian terus kemarin itu pada saat COVID ya, itu kan banyak omongan. Saya nanam anggrek itu di teras rumah ini. Semakin hari semakin banyak anggreknya. Jadi anggrek sudah jadi saya spill gitu, saya pecah-pecahnya jadi banyak sampai sekarang. Jenisnya apa saja Bu? Macam-macam. Yang paling banyak dendro. Jadi ada dendrobium, ada anggrek bulan, vanda, kemudian ada grama. Untuk menjadi besar dan berbunga itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau bulatan itu murah, tapi tergantung plannya gendut apa enggak itu tergantung pada plan menentukan harga. Karena memiliki warna bunga yang indah dan eksotis, harga anggrek termurah Rp30.000 dan termahal Rp500.000. Cuan yang diraup pun mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Rata-rata konsumen anggrek domestik mulai dari pengelola hotel, wedding organizer, dan e-commerce khusus tanaman hias. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.